Bab 2301. Kalau ditanya, jawabannya tak terkalahkan. 1. Saat kavaleri hendak menyerang ke depan Mile, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Hanya melihat kavaleri itu membeku di tempat dan pada saat yang sama, satu lengan dari mereka semua terbang bersama. Dalam sekejap, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, sangat berdarah. Melihat pemandangan ini, semua orang di arena terkejut. Kusto memandang Mile dengan tidak percaya, tubuhnya bergetar. Pemilik toko juga sangat terkejut saat ini, keringat dingin menetes di wajahnya. Elsa membeku di tempat. Mile menatap pemuda dari klan penyihir yang juga tercengang, "Kamu ingin menghancurkan keluargaku?" Pemuda klan penyihir menatap Mile, "Siapa kamu?" Mile tersenyum dan berkata, "Kamu tahu kenapa aku tidak membunuhmu?" Pemuda klan penyihir tiba-tiba membentangkan telapak tangannya dan di tangannya, sebuah token tiba-tiba naik ke langit. Memanggil orang. Melihat adegan ini, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu benar-benar tidak mengenalku." Pemuda klan penyihir menatap Mile. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, kenapa dia merasa sedikit familiar. Pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba bergetar hebat dan saat berikutnya, seorang tetua datang. Master klan penyihir. Melihat tetua ini, pemuda klan penyihir langsung merasa sangat gembira dan dia buru-buru berkata, "Tetua utama." Tetua utama klan penyihir. Setelah tetua utama klan penyihir datang dan melihat para kavaleri klan penyihir yang tangan patah, wajahnya langsung menjadi dingin. Dia menatap Mile dan saat dia melihat Mile, seluruh tubuhnya tiba-tiba seperti disambar petir, pikirannya menjadi kosong. Pemuda klan penyihir hendak berbicara, saat ini tetua utama klan penyihir berbalik dan menamparnya. Plak. Di mata semua orang, tubuh fisik pemuda klan penyihir hancur berkeping-keping. Semua orang tercengang. Apa-apaan ini? Di samping, Kusto memandang Mile. Dia melihatnya dan sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, dia langsung mengeluarkan jimat transmisi suara dan menghancurkannya. Tidak hanya Kusto, pemilik toko juga menyadari sesuatu saat ini. Dia menghancurkan jimat transmisi suara dan memberitahu bos di belakangnya. Di arena, beberapa orang yang sedang menonton pertunjukan langsung mengeluarkan jimat transmisi suara dan menghancurkannya. Dalam beberapa saat, seluruh kota 5 dimensi gempar dan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari seluruh kota, kemudian bergegas menuju arah tertentu. Aula 5 dimensi. Jessica Guan, yang sedang mengurus sesuatu, tiba-tiba meletakkan gulungan di tangannya. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kemudian, dia langsung menghancurkan gulungan di tangannya, lalu bangkit dan berjalan keluar aula. Di aula, semua orang tercengang. Namun segera, semua orang sepertinya telah menerima beberapa berita, dan segera meletakkan semua tugas resmi di tangan mereka, bergegas menuju luar aula. Pria itu sudah kembali. Klan penyihir. Amu yang sedang mengurus urusan resmi, tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepala dan dalam sekejap, dia menghilang di aula. Setelah beberapa saat, master yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh klan penyihir membubung ke langit dan langsung menuju ke arah tertentu. Di sisi lain, di halaman tertentu, Adelina Ye meletakkan buku kuno di tangannya. Setelah hening sejenak, dia tersenyum ringan, sudah kembali. Di jalanan, pemuda yang ditampar sampai tubuh fisik hancur oleh tetua utama klan penyihir sudah tercengang. Dia menatap tetua utama klan penyihir, matanya penuh ketidakpercayaan. Tetua utama klan penyihir tiba-tiba berteriak marah, "Diam! Berlututlah!"
Berlutut. Pemuda klan penyihir tertegun, lalu berkata, "Kenapa?" Tetua utama klan penyihir marah besar, "Jika kamu tidak berlutut, aku akan membunuhmu." Hati pemuda klan penyihir bergetar. Pada saat itu Elsa bergegas ke depan pemuda klan penyihir dan dengan paksa menarik pemuda itu berlutut. Dia juga berlutut, tidak hanya berlutut, tetapi juga membenamkan kepalanya di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar. Ketakutan ekstrim. Tampak jelas, dia telah menyadari identitas Mile. Pada saat ini, Master Klan Penyihir juga berlutut satu demi satu. Tidak hanya mereka, tetapi juga semua orang di sekitar mereka berlutut. Dewa pelindung alam semesta 5 dimensi. Tetua utama klan penyihir berjalan ke depan Mile dan hendak berlutut, tetapi sebuah kekuatan menahannya. Mile tersenyum dan berkata, "Tetua utama, semoga sehat selalu." Tetua utama klan penyihir tersenyum kecut, "Tuan besar asisten penyihir, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu dengan cara seperti ini. Aku sangat malu." Asisten penyihir. Mendengar perkataan tetua utama klan penyihir, pemuda klan penyihir baru mengerti saat ini. Dia memandang Mile dan dia tertegun. Asisten penyihir. Ini asisten penyihir imam besar dan juga asisten penyihir dari seluruh klan penyihir. Alasan mengapa seluruh klan penyihir mendapat kehormatan hari ini, semuanya karena pria ini. Asisten penyihir terkuat yang pernah ada dalam sejarah klan penyihir. Statusnya bahkan lebih tinggi dari ketua klan penyihir dan imam besar. Mile berkata dengan pelan, sedikit kecewa. Kecewa. Mendengar ini, hati tetua utama klan penyihir gemetar dan dia ingin berlutut. Tetapi Mile tidak membiarkannya berlutut. Mile tersenyum dan berkata, "Masalah ini bukan hanya masalah klan penyihir dan ubah perlahan di masa depan." Bersambung. Bab 2302. Kalau ditanya, jawabannya tak terkalahkan. 2. Tetua utama klan penyihir berkata dengan cepat, "Baik." Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mile. Orang yang datang adalah Jessica Guan. Melihat Mile, Jessica memberinya tatapan kosong, "Kamu masih tahu jalan kembali." Mile sudah pergi terlalu lama, lama sekali. Mile tertawa, alam semesta 5 dimensi sudah banyak berubah. Saat berbicara, dia melirik sosok kuat dari aliansi 5 dimensi di belakang Jessica. "Kalian melakukan pekerjaan dengan baik." Mendengar ini, orang-orang itu dengan cepat memberi sedikit hormat. Banyak orang yang belum pernah bertemu Mile, karena beberapa dari mereka baru saja memasuki aliansi 5 dimensi, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang tidak menghormati Mile. Pada saat ini, imam besar klan penyihir dan para master lainnya muncul di arena. Saat melihat Mile, para master klan penyihir segera berlutut dan memberi hormat. Asisten penyihir. Asisten penyihir. Mile menatap Amu yang memimpin kelompok. Dia tersenyum ringan, "Imam besarku." Imam besar. Amu berjalan ke depan Mile dan tersenyum sedikit. "Sudah kembali." Mile mengangguk. Amu melirik master klan penyihir yang tangannya patah di arena. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Aku akan memberimu penjelasan." Sebelum datang, dia sudah tahu seluk-beluk masalah ini. Mile melirik master klan penyihir di arena dan berkata sambil tersenyum, "Alam semesta 5 dimensi sudah lebih baik dari sebelumnya, tetapi ada juga beberapa masalah. Dan tentu saja masalah itu bukan masalah besar, benar kan?" Amu tertawa, "Tentu saja." Mile tertawa, "Ayo kita pindah tempat." Dia menyadari tempat ini sudah berkumpul banyak orang sekarang, benar-benar seperti lautan manusia. Jessica tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak ingin menyapa semua orang."
Mile tertawa, dia perlahan melayang. Saat mencapai langit, dia menemukan bahwa seluruh kota sedang menatapnya. Mile Ye, Dewa Pelindung. Terhadap Mile, beberapa orang masih sedikit asing, karena Mile sudah pergi terlalu lama, sangat lama sekali. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tertawa, "Halo semuanya." Semua orang memandang Mile. Mile berpikir sejenak, lalu merentangkan telapak tangan dan melambaikan tangannya dengan santai. Dalam sekejap, kristal langit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Kristal langit. Benda ini tidak berpengaruh banyak padanya, tetapi ada hampir miliaran di dalam tubuhnya. Dia langsung mengeluarkan 100 juta dan menaburkannya. Saat semua orang mendapatkan kristal langit, seketika seluruh kota menjadi kacau. Kristal langit tidak banyak berpengaruh pada Mile, tetapi bagi orang-orang di alam semesta 5 dimensi, itu pasti benda yang sangat langka. Tiba-tiba, banyak orang membungkuk serempak, "Terima kasih pemimpin aliansi Ye." Suara itu seperti guntur mengguncang langit. Di udara, Mile tersenyum, dia kembali mendarat, lalu melirik kerumunan di arena. Saat berikutnya, dia melambaikan tangan kanannya dan kerumunan itu segera menghilang. Saat muncul kembali, semua orang sudah tiba di aula 5 dimensi. Di aula, orang-orang dari seluruh aliansi 5 dimensi telah tiba. Orang-orang di sini bisa dikatakan sebagai yang terkuat di alam semesta 5 dimensi. Mile melirik orang-orang di arena, lalu berkata sambil tersenyum, "Barusan terjadi sedikit ketidaknyamanan di jalan. Ini bukan masalah besar, tapi aku menemukan beberapa kontradiksi. Aku rasa kalian semua juga sudah paham dengan kontradiksi ini." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Aku tahu, di mana ada orang, di situ ada kontradiksi. Apalagi alam semesta 5 dimensi adalah keluarga besar. Di keluarga besar ini, ada banyak klan yang berbeda, jadi tidak mungkin bisa mencapai persatuan penuh antara klan yang berbeda." Semua orang mendengarkan dengan tenang, tidak ada yang berbicara. Sebenarnya semua orang yang hadir mewakili kelompok atau keluarga. Mile melanjutkan, "Bagaimana mengatasi masalah ini, kalian selesaikan sendiri, aku hanya mengungkitnya." Mendengar apa yang dikatakan Mile, Amu dan Jessica di samping keduanya memberi Mile pandangan kosong. Orang ini benar-benar ahli dalam melepas tanggung jawab. Saat ini, Mile tersenyum dan berkata, "Kembali kali ini, aku juga membawa hadiah untuk semua orang." Saat berbicara, dia membentangkan telapak tangannya, puluhan cincin penyimpanan muncul di arena. Melihat cincin penyimpanan ini, ekspresi semua orang di aula berubah. Mile baru saja mengeluarkan kristal dewa, mereka sangat cemburu. Mile melirik semua orang, lalu berkata sambil tersenyum, "Ada beberapa warisan di cincin penyimpanan dan beberapa kristal langit, ini cukup untuk buat kalian dan kekuatan di belakang kalian menjadi lebih kuat. Adapun seberapa kuat, aku hanya bisa bilang mampu sepenuhnya mengubah kekuatan alam semesta 5 dimensi kita." Mendengar ini, mata semua orang tiba-tiba menjadi panas. Saat ini, Mile melanjutkan, "Aku tidak terlalu menginginkan kekuasaan dan tidak terlalu suka ikut campur. Tapi, pemimpin aliansi alam semesta 5 dimensi, aku akan terus menjabat selamanya. Permintaanku sangat sederhana, berharap alam semesta 5 dimensi baik-baik saja dan aku tidak mau siapapun membuat onar dan menghancurkan alam semesta 5 dimensi. Siapapun tidak boleh." Saat berbicara, dia menatap Amu, klan penyihir juga tidak boleh. Dia tahu bahwa karena dirinya, klan penyihir jadi agak istimewa di aliansi 5 dimensi dan karena itu, beberapa orang di klan penyihir sedikit sombong dan mendominasi. Amu mengangguk, klan penyihir akan berubah.
Mile tersenyum dan berkata, biarkan anak muda klan penyihir memandang keluar, dunia luar sangat besar, begitu juga kalian, semua orang harus melihat keluar. Pada saat itu, salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya, pemimpin aliansi Ye, kamu sekarang seberapa kuat? Semua orang memandang Mile, sangat penasaran. Mile tertawa, jangan ditanya, kalau ditanya jawabannya tak terkalahkan, haha. Semua orang bersambung.